Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dengan NIM 202101010147. Di video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi, diantaranya yaitu materi pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan, materi kedua, menganalisis transaksi akuntansi, materi ketiga, proses penyesuaian, materi keempat, menyelesaikan siklus akuntansi, materi kelima, akuntansi perusahaan dagang, dan materi terakhir yaitu persediaan. Baik, langsung saja saya ke materi pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan. Kegiatan akuntansi ialah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Akuntansi bertujuan agar informasi ekonomi yang dihasilkan diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai usaha yang bersangkutan. Kegiatan akuntansi meliputi yang pertama, pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, memproses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Selanjutnya, bidang akuntansi meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintah, dan lain-lain. Proses akuntansi terdiri dari 5, yaitu identifikasi dan pengukuran data, proses dan pelaporan, laporan keuangan, analisis dan interpretasi, dan proses akuntansi. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Dalam mendirikan perusahaan, ada hal yang harus diputuskan, yaitu dalam bidang dan wadah apa perusahaan akan didirikan. Secara garis besar, jenis perusahaan yaitu perusahaan jasa, dagang, dan pabrik atau manufaktur. Untuk mencapai perusahaan menggunakan modal yang diterima dari penawaran untuk melakukan usaha. Apabila modal kurang, perusahaan dapat meminjam dari kreditur. Selanjutnya, laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Peran akuntansi dalam bisnis ialah memberikan informasi pada manajer dalam menjalankan operasi perusahaan, memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan, sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku. Selanjutnya itu proses pencatatan akuntansi. Yang pertama, transaksi keuangan, yang kedua, analisis bukti transaksi, yang ketiga, jurnal, yang keempat, fungsi jurnal, yang kelima, buku besar. Baik, selanjutnya saya masuk pada materi kedua, yaitu menganalisis transaksi. Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Analisis transaksi adalah proses menerjemahkan aktivitas bisnis dan peristiwa yang memiliki efek terukur dalam pembukuan. Manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan pada periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. Selanjutnya, macam-macam transaksi. Yang pertama, transaksi dengan pemilik. Yang kedua, transaksi dengan kreditor. Yang ketiga, transaksi dengan pelanggan. Yang keempat, transaksi dengan pemasok. Yang kelima, transaksi dengan penyediaan nilai tambah. Cara melakukan analisis dan transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, menentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. Yang kedua, identifikasi akun apa yang terpengaruh. Yang ketiga, tentukan jenis akunnya. Yang keempat, tentukan akun manakah yang naik atau turun. Yang kelima, menerapkan aturan debit dan kredit di setiap akun. Selanjutnya yaitu materi ketiga, proses penyesuaian. Karakter penyesuaian terdapat 2 metode, yaitu accrual basis of accounting dan cash basis of accounting. Pada metode pertama, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada saat pendapatan diperoleh.
Sedangkan pada metode kedua, pendapatan dan biaya dilaporkan dalam laporan laba rugi pada suatu periode ketika kas diterima atau dibayar. Proses penyesuaian dilakukan karena beberapa alasannya, diantaranya yaitu saldo yang tertera pada biaya-biaya yang diterima di muka biasanya dicatat melampaui karena penggunaan atas aset tersebut tidak dicatat secara harian, dan beberapa pendapatan atau biaya-biaya yang diterima atau dibayar awal akan berkurang seiring dengan waktu. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, prepaid expense merupakan biaya yang dibayar di muka. Yang kedua, unearned revenue merupakan pendapatan yang diterima di muka. Yang ketiga, accrued revenue merupakan pendapatan yang telah dihasilkan namun belum dicatat dalam pembukuan. Yang keempat, accrued expense merupakan biaya yang sudah timbul namun belum dicatat dalam pembukuan. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Faktor penyebab pembuatan jurnal penyesuaian salah satunya yaitu perusahaan perlu menyesuaikan pencatatan akun perlengkapan karena dalam operasionalnya perusahaan selalu menggunakan perlengkapan yang habis dipakai dan hal itu perlu dicatat. Fungsi pembuatan jurnal yang pertama yaitu untuk menentukan akun nominal suatu periode, yang kedua untuk memperkirakan nominal yang sebenarnya, yang ketiga untuk menentukan saldo catatan, yang keempat untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real di penghujung periode yang dimaksud. Tujuan penyusunan jurnal yaitu yang pertama, untuk memilih akun-akun yang masih bercampur sehingga menjadi akun real dan akun nominal. Yang kedua, agar dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pendapatan yang ada. Yang ketiga, untuk menekan setiap potensi kesalahan yang mungkin terjadi. Yang keempat, untuk mempertahankan konsistensi yang telah ditetapkan dalam akuntansi sebuah perusahaan. Selanjutnya, daftar saldo disesuaikan. Daftar saldo yang disesuaikan adalah untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo, debit dan kredit sebelum kita menyiapkan laporan keuangan. Analisis dan interpretasi keuangan atau analisis vertikala yaitu analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan jumlah total dari laporan yang sama, berguna untuk menganalisis hubungan antara pos dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu materi keempat, penyelesaian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum. Siklus akuntansi berfungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusunan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Proses siklus akuntansi dikelompokkan dalam 3 tahap yaitu tahap pencatatan bukti transaksi, tahap peringkasan laporan, dan tahap pelaporan. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan dan melaporkan keuangan suatu bisnis. Penyelesaian siklus akuntansi meliputi 3 tahap. Yang pertama, neraca lajur, yang kedua jurnal penutup, dan ketiga jurnal balik. Neraca lajur digunakan untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Urutan tahapan dalam menyiapkan kertas kerja: yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian yang ada pada kertas kerja. Yang ketiga, memasukkan saldo yang telah disesuaikan. Yang keempat, memindahkan saldo tiap masing-masing akun. Jurnal penutup dilakukan dengan cara yang pertama, mentransfer akun pendapatan yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit, kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi.
Yang kedua, mentransfer akun beban yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer jumlah laba bersih dan laba rugi ke akun modal. Selanjutnya yaitu jurnal balik. Ada 4 hal yang perlu dibuatkan jurnal balik, yaitu yang pertama, beban masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan masih harus diterima. Yang ketiga, biaya dibayar di muka mula-mula dicatat langsung sebagai beban, bukan sebagai aset. Yang keempat, pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan, bukan sebagai hutang. Selanjutnya yaitu materi kelima, perusahaan. Definisi dan ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang tanpa adanya proses produksi. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang diantaranya yaitu pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Selanjutnya, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dan dalam akuntansinya terdapat persediaan barang. Kegiatan yang ada di perusahaan dagang yaitu pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Tujuan akuntansi perusahaan dagang yaitu memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan dan untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada suatu periode akuntansi. Proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang yang pertama, menyusun neraca saldo. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Yang keempat, menyusun neraca lajur. Yang kelima, penyesuaian dan penutupan rekening. Yang keenam, menyusun neraca saldo penutupan. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dan menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya yaitu materi terakhir, persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi. Klarifikasi persediaan dibagi dua, yaitu menurut PSAK nomor 14 tahun 2007 dan menurut jenis perusahaan. Timbul pertanyaan, apakah perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur? Perusahaan dagang berfungsi menjual barang yang diperolehnya dalam bentuk sudah jadi, sedangkan manufaktur berfungsi mengelola bahan mentah menjadi produk selesai. Perbandingan metode FIFO, LIFO, dan Evereng. FIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah, menghasilkan laba kotor yang tinggi, dan menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. Metode LIFO yaitu menghasilkan harga pokok penjualan yang tinggi, menghasilkan laba kotor yang rendah, dan menghasilkan persediaan akhir yang rendah. Average yaitu menghasilkan harga pokok penjualan, laba kotor, dan persediaan akhir yang mendekati FIFO. Biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan yang dikemukakan oleh Kieso tahun 2008 yaitu biaya produk, biaya periode, retur, dan potongan. Yang terakhir pembelian. Beberapa kesalahan pencatatan persediaan. Yang pertama, persediaan akhir dicantumkan terlalu besar ataupun kecil. Dan yang kedua, belum dicatatnya piutang dan penjualan pada akhir periode. Baik, itulah tadi presentasi saya mengenai beberapa materi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.